Kalau Bang Jenal, Mas Hasto meyakini bahwa yang diungkapkan adalah kebenaran, saya hakul yakin bahwa itu kebenaran akan terbukti adalah kebenaran. Dibantah seperti apapun. Karena republik ini bukan dibangun dari opini-opini, saya pikir. The founding father kita sepakat bahwa negara ini bangun dari konstitusi dan hukum. Nah, saya berharap kita ke depan lebih mendorong ini pada satu tatanan bahwa ini semua, kalau benar-benar ini adalah kebenaran, ya bawa ke penyidik. Saya pikir Mas Hasto sudah diperiksa juga oleh Kabar Eskrim, Bang Jenal juga sudah, ya nanti kita buktikan di pengadilan siapa sebetulnya yang fitnah dan siapa pembohong sebetulnya di republik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ketua, saya interupsi. Ini Komisi 3, Komisi Hukum Ketua. Ya, wanita itu juga sudah dipanggil oleh Mabes Polri. Kita ini Komisi 3. Ya, jadi mesti terang benderang. Jangan ada fitnah. Saya kasih contoh aja dalam hukum. Kita tangkap maling, dia ngaku, saya mencuri sepatu. Warna apa? Warna hitam. Taunya ketemu sepatu, warnanya warna putih. Bebas dia. Jadi saksi itu harus dipanggil. Terima kasih Ketua. Pak Ketua. Baik, jadi begini. Jadi Pak Ketua boleh interupsi Pak Ketua. Kita jangan saling menanggapi. Bacalah buku peraturan tatip dewan itu dulu. Jadi itu buku kuning setiap anggota dewan. Nah, supaya kita kerja dengan benar. Dewan ini adalah pemegang kuasa politik. Pengadilan kuasa hukum itu lain ranahnya. Jadi kita fokus saja dulu di sini. Apa yang mau digali. Jangan kita menanggapi dulu apa. Nah, ada sesi itu nanti. Supaya kita lebih fokus. Selanjutnya kami persilakan fraksi PKS sudah siap? Fraksi PDIP sudah siap? Boleh Pak Ketua. PDIP? Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Satu hal apa yang disampaikan oleh Saudara Hasto sebagai pribadi, tentu saat ini sudah berada dalam ranah hukum juga di Mabes Polri, dan tentu juga kita harus hargai bahwa itu akan jadi satu proses hukum yang mudah-mudahan berlanjut dengan transparan dan akan mendapatkan hasil, apapun hasilnya harus kita hargai sebagai suatu proses hukum. Dan untuk di sini apa yang disampaikan oleh Saudara Hasto secara terang benderang seperti itu tentu juga merupakan satu hal yang berkaitan dengan proses politik yang juga tentu dengan segala bukti yang ada yang selama ini mungkin disampaikan kepada Mabes Polri atau nanti Komite Etik, kita harapkan juga bisa diberikan secara tuntas di Komisi 3 supaya menjadi bagian dari tugas kita dalam hal mengawasi KPK ke depan, bukan sebagai institusi tapi kepada komisioner-komisioner yang mungkin dianggap sedang bermasalah. Tapi satu hal yang menarik mungkin tidak terlepas dari satu hal yang saya berharap dan menghimbau, mungkin agak berbeda sedikit, beda-beda tipis dengan Bang Ruhut, supaya terang benderang apa yang harus disampaikan oleh Pak Zainal Tahir yang berkaitan dengan foto tadi itu. Saya berpikir bahwa perlu juga kita pertimbangkan, kita kaji lebih dalam bagaimana bahwa satu
kebenaran harus kita ungkapkan. Apakah foto itu benar? Apakah yang disampaikan Bapak Zainal Tahir itu benar? Apakah bukti yang ditunjukkan itu benar? Tapi satu hal yang saya mohon kalau boleh difikirkan dan dipertimbangkan, bahwa apabila ada keinginan memanggil saksi-saksi yang disebutkan, entah itu wanita yang tadi disampaikan oleh Bang Ruhut secara menggebu-gebu, atau saksi lain yang sifatnya ingin membuka persoalan foto itu secara terbuka seterbuka-bukanya, mohon dipertimbangkan untuk itu dilakukan dalam rapat tertutup. Tidak berarti saya tidak suka transparansi dalam membuka kebenaran, tapi tolong dipertimbangkan perasaan keluarga, perasaan anak-anak, dan juga satu hal, belum tentu pun kita akhirnya mendapatkan satu kebenaran itu dengan gegabah. Seandainya kita sudah melakukan satu hal tanpa difikirkan perasaan keluarga dan anak-anak, nanti tentu kita juga melukai banyak orang, khususnya keluarga dari yang bersangkutan, baik perempuan yang akan dipanggil, baik keluarga dari pihak yang akan kita panggil nanti. Itu saran saya sebagai seorang perempuan, seorang yang ingin mencoba membuat kita semua berpikir, seandainya itu terjadi pada diri kita, apa yang akan kita lakukan. Bukan berarti bahwa ini tidak diproses, tapi cara kita memproses tolong dihargai dalam bentuk-bentuk yang lebih manusiawi. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan fraksi P3. Terima kasih pimpinan. Kami hanya ingin menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Mas Hasto dan Mas Zainal Tahir atas kehadirannya. Kalau ketua tidak keberatan karena masih ada rekan dari Gerindra yang ingin bertanya, maka hak pertanyaannya P3 disubstitusikan kepada yang masih ingin bertanya tadi. Terima kasih. Baik, P3 tidak menggunakan haknya. Nah, saya tanya, P3 tidak menggunakan haknya. Ya, di dalam Undang-Undang MD 3, tata tertib, baca baik-baik, tidak bisa dikuasakan kepada lain. Jadi, ini ngomong hukum kita di sini. Jangan pula suka akal-akalan. Nah, jangan suka akal-akalan. Sebelum akal-akalan saya sudah tahu ini. Selanjutnya kami persilakan fraksi Nasdem. Baik, terima kasih Ketua.